besar Allah kita. Dialah perisai hidup kita. Dia yang memberi kemenangan kepada kita semua. Biarlah lagu yang barusan kita dengarkan menjadi penyemangat kita untuk memasuki Family Talk pada siang hari ini. Selamat bergabung untuk para peserta dari GI Hokim Tong dari berbagai lokasi. Kami menyambut juga dan selamat bergabung untuk para peserta dari gereja-gereja lainnya. Terima kasih kepada Pendeta Agus Gunawan dan hamba-hamba Tuhan yang lain, kemudian kepada Majelis GI Hokim Tong, juga kepada para PIC Noble Women dari berbagai lokasi. Terima kasih juga kepada tim Family Ministry yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Para peserta yang mungkin mendaftar acara ini melalui link di Bitly, mungkin sudah menilai diri berapa nilai yang kita untuk diri kita. Nah, hari ini saya memakai kostum berlogokan Wonder Woman, tapi saya menilai diri saya cuma segini. Nah, setelah kita ikut acara ini, apakah kita akan menilai diri kita lebih tinggi atau kita akan menilai diri kita malah melorot lebih rendah? Nah, mari kita ikuti acara ini dari awal hingga akhir dengan fokus dan dengan konsentrasi supaya kita mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan akan mau sampaikan kepada kita semua melalui hambanya, Pendeta Ibu Frida Ajan, juga Ibu Swatili. Terima kasih untuk kesediaan mereka meluangkan waktunya menjadi narasumber pada hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita dengarkan kata pengantar dari Pendeta Agus Gunawan, dan kemudian Pendeta Agus akan membuka acara ini dengan doa. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Bu Tanti. Shalom, salam sejahtera semua ibu-ibu semua. Tadi saya lihat-lihat yang ikut, yang laki-laki cuma saya saja. Ini mungkin pertama kalinya saya dikelilingi 300 lebih ibu-ibu. Serasa di sorga katanya dikelilingi oleh bidadari, gitu ya. Nah, ini juga selamat. Di sini juga banyak ibu-ibu yang sudah lanjut usia juga saya tadi lihat, ya. Selamat Hari Manula, ya. Hari ini adalah Hari Manula katanya, ya. Hari lanjut usia. Tadi saya pagi-pagi ada orang mengucapkan selamat Hari Luna Maya. Saya bingung kok Luna Maya. Luna Maya itu singkatan lanjut usia masih gaya gitu. Jadi selamat bagi yang ibu-ibu yang usianya sudah cukup tinggi tetapi tetap semangat. Nah, ini temanya Wonder Woman. Saya juga nggak ngerti kenapa pakai kata Wonder Woman. Tetapi Wonder Woman adalah heroin, ya, hero yang saya suka juga. Saya pikir mestinya acara ini ngundang Gal Gadot sekalian hadir, ya, di sini. Nah, sekalian, Family Talk itu adalah bagian dari pelayanan kaum untuk family gereja kita. Dan kita tahu kalau kita balik ya ke visi misi gereja kita, itu ada satu klausal yang jelas. Gereja kita itu salah satu pokok dari visi misi gereja kita itu adalah membentuk family yang ditransform. Itu sebabnya pelayanan kita itu family itu menjadi diseriuskan dan memang serius begitu. Apalagi di zaman sekarang ini di mana disruption, ya, kesulitan pergeseran hidup tuh yang betul-betul menciptakan masalah yang luar biasa. Jadi mungkin tiap tahun kita ada beberapa kali Family Talk, webinar semacam ini. Tujuannya adalah terus mendorong membawa kita semua ke next level. Yang tadinya belum berpikir jadi terpikir. Yang tadinya belum tahu, jadi tahu. Kita terus akan diupdate tentang situasi yang ada. Dan kita juga perlu berusaha terus untuk berubah, ya. Karena pergeseran sekarang akan mengubah segala-galanya. Ada 3 disruption yang dialami di dunia ini sekarang. Satu adalah cultural disruption. Perubahan budaya yang sangat luar biasa. Di mana semua orang itu bingung, terus terang aja. Ya kan, kita semua bingung. Perubahan begitu luar biasa di kebudayaan, di budaya, di gaya, di style, dan segala macam. Itu mempengaruhi segala hal, ya. Jadi kalau kita duduk dan mengamati generasi ke generasi beda sekali sekarang, bukan?
komunikasi kita sudah beda, cara kita sudah beda, semuanya sudah beda. Dan itu menimbulkan satu persoalan besar, kesulitan. Di tengah-tengah situasi ini mungkin kita rasa nggak berdaya juga. Kedua, kita ngalami juga yang kita sebut dengan digital disruption. Yaitu perubahan kemana salah satunya adalah digital. Kita ngalami perubahan kan. Nah, hari ini kita bisa kumpul 344 orang. Itu kalau nggak ada perubahan dengan digital, kita tidak bisa lakukan ini, bukan? Jadi ini luar biasa sebenarnya. Ongkosnya murah, cuma bayar pulsa saja kita bisa kumpul, ibu-ibu semua. Kemudian yang ketiga adalah kita ngalami pandemic disruption. Dan ini yang betul-betul kelenger ya, setengah mati kita semua. Saya baru saja dari tadi beberapa jemaat telepon, ada juga penatua telepon, sharing. Baru saja selesai setengah jam lalu lah. Cerita-cerita betapa perubahan yang ada di pandemik ini sudah mengubah seluruh tatanan yang ada. Jadi istilah di Alkitab itu adalah kalau landasannya, foundationnya is shaking, sedang bergoncang atau shaken atau digoncangkan, apakah kita masih kuat gitu. Nah, hari ini kalau kita masih sehat, masih segar, masih aman, masih berpikir jernih, itu adalah berkat Tuhan. Kita tahu ada banyak orang yang sebenarnya sudah 1 tahun sampai 2 tahun mengalami susahnya setengah mati dan tidak bisa bicara. Kita tidak bisa, kadang-kadang penghiburan itu sudah tidak lagi kelihatannya, namanya penghiburan sudah sering didengar. Tapi yang dibutuhkan hari ini adalah kekuatan menghadapi semuanya ini. Kemampuan untuk mengatasi semuanya ini. Kapasitas untuk mengatasi semuanya ini. Jadi saya rasa temanya cocok sekali ya hari ini, Wonder Woman. Dan saya baca bahwa tekanannya adalah supaya menjadi kuat, menjadi mampu mengatasi segala sesuatu. Hari ini kita hadapi kesulitan. Tadi saya baca pandemi per hari ini, dari seminggu ini, dari 2 minggu terakhir ini sudah ada kenaikan pandemi yang masuk rumah sakit dan sebagainya, itu sudah naik antara 14,5% sampai 28%. Dan kita tidak tahu minggu depan, kita tidak tahu 2 minggu lagi. Katanya itu nanti 2 minggu lagi sampai pertengahan Juni, itu akan mencapai puncaknya gitu. Dan itu kan mengubah lagi segala hal dalam hidup kita. Jadi sekali lagi tema ini penting, kiranya semua diberkati, bisa mengikuti narasumber yang luar biasa, Ibu Swatili dan juga Ibu Frida, yang akan menolong setiap kaum ibu di sini untuk menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Menemukan kekuatan bukan pada orang lain, bukan pada sesuatu, tapi menemukan kekuatan sungguh pada Tuhan sendiri. Ya, selamat mengadakan webinar ini. Mari saya akan ajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Engkau tahu segala pergumulan dari para semua kaum ibu yang ada di dalam kehidupan hari ini, termasuk yang mengikuti webinar Family Talk pada siang ini. Tuhan, kami sadar ada banyak hal yang tidak terkatakan. Ada hal yang tidak bisa disampaikan. Oleh karena mungkin beban, kesusahan, kesulitan sudah demikian lama, demikian besar. Sudah menjadi pergumulan yang kami mungkin sudah tidak lagi rasakan. Dan kami sebenarnya sudah merasakan penderitaan dan sakit dalam situasi yang tidak sehat di tengah-tengah segala pandemi dan semua krisis yang terjadi. Tetapi kami tetap bertahan dalam Tuhan, bahkan kami dimampukan oleh Tuhan. Dan biarlah setiap ibu di sini maupun baik yang muda ataupun juga sudah lansia tetap semangat, tetap sukacita. Dan lewat acara ini sungguh mendapatkan kekuatan dari Tuhan sendiri. Sebab Engkau adalah Allah, Engkau adalah penolong setiap kami, dan di dalam Engkau kami menemukan akan kekuatan kami, sukacita kami. Sebagaimana dengan anak-anak Tuhan, wanita-wanita saleh, wanita-wanita luar biasa dalam sejarah kekristenan, yang bertahan dalam segala kesulitan yang hebat, dan muncul menjadi sinar, menjadi cahaya di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan berkatilah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati semua. Terima kasih Pak Agus. Ibu-ibu semua, selamat siang. Senang sekali kita dapat bertemu lagi ya hari ini. Kita berdoa Tuhan memberkati, Tuhan memperlengkapi, dan Tuhan melawat ibu-ibu satu persatu. Di acara Family Talk yang spesial, karena apa spesial? Karena ini khusus untuk wanita. Sekarang sudah ada 369 ibu-ibu. Senang sekali ya. Di acara
Ini ibu-ibu tahu judulnya ya? Kata Pak Agus, kenapa nih pilihnya Wonder Woman? Ya, mungkin itu menimbulkan banyak pertanyaan. Siapa sih Wonder Woman? Saya? Bisa nggak ya saya jadi Wonder Woman? Berani nggak ya saya menyebut diri saya Wonder Woman? Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar pendapat dari bapak-bapak, suami-suami, ada yang udah senior, hamba Tuhan, pebisnis, guru, macam-macam. Ya, ada nggak sih? Siapa sih? Gitu ya? Real, nyata, atau toko fiksi aja. Oke, kita simak tayangan video berikut ini. Yuk. Wanita yang dapat menaklukkan hal yang keras bukan dengan kekuatan otot. Wanita yang tangguh, wanita yang kuat, wanita yang berani. Teringat akan karakter perempuan superhero fiktif yang punya berbagai kekuatan manusia super dan kemampuan berlaga dan bertarung yang hebat. Tetapi Alkitab mencatat para Wonder Woman, para perempuan tangguh yang mengajarkan nilai-nilai penting yang tak lekang oleh waktu bagi para perempuan era modern. Wanita yang luar biasa, kayaknya kalau Wonder kelihatannya kayak super power gitu ya, bisa melakukan semuanya dalam waktu bersamaan mungkin ya. Wanita yang benar-benar selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya, yaitu menjadi berkat buat orang-orang sekelilingnya. Hebat, perkasa, sempurna, cantik. Punya kekuatan, kecepatan, dia bisa terbang, jago combat, dan satu lagi dia bisa berbicara sama hewan. Mustahil. Berguling-guling di lantai, kena lumpur, kotor-kotor, dan tiba-tiba muncul lagi. Cling! Foundation tetap bagus, make up tetap tidak terganggu, nggak mungkin. Perempuan yang super kuat, super hebat, bisa melakukan banyak hal. Bisa mengurus suami dan mengurus anak-anak. Wonder Woman tentu seperti yang tertulis di Amsal 31 ayat 10 dan seterusnya. Ada di dalam kehidupan nyata saat ini. Masih ada wanita yang disebut dengan Wonder Woman zaman sekarang. Contohnya, seperti Maria yang memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Seperti Abigail, pribadi yang berhikmat, bertindak cepat, dan berani. Seperti Ruth, sosok yang kuat, tekun, dan pantang menyerah. Ada dan tidak mungkin ya. Ada ya, di sekitar kita. Istri-istri kita yang selalu berusaha totalitas, never give up, menjadi lebih baik dari hari ke hari, dan dia berserah pada saat upayanya belum berhasil, dan dia tetap bersyukur kepada Tuhan, give thanks. Itulah Wonder Woman pada hari ini. Ibu saya seperti seorang Wonder Woman yang membaktikan diri dan kehidupannya bagi anak-anaknya. Pagi-pagi sekali dia bangun dan menyiapkan makanan, lalu kemudian sambil menyiapkan makanan, dia mencuci pakaian untuk seluruh keluarga yang ada di rumah. Ada Gal Gadot. Zaman sekarang nggak mungkin. Ada istri saya, Christine, kuat menggendong anak seharian, kuat tidak tidur semalaman kalau suaminya rewel. Anaknya yang rewel. Itu sih dulu. Tapi sekarang dia hebat dalam melakukan banyak hal. Bisa melakukan pekerjaan rumahan maupun pekerjaan kantoran. Bisa memikirkan bisnis sambil mengurus keluarga. Bisa menginvestasikan uang tanpa mengurangi rekreasi dan lain sebagainya. Ada di lingkungan keluarga, ada di dalam rumah. Itu sebagai seorang istri, salah satunya ada di Jalan Keutamaan Istri 19, Hong Su Yen. Banyak sekali para istri yang cakap, yang sangat berharga bagi para suami, yang melakukan kebaikan bagi suami, mencukupkan kebutuhan anak-anak, menolong suami dalam begitu banyak hal. Anda melakukan berbagai hal yang berharga di dalam keluarga. Apakah Anda ibu rumah tangga atau sambil juga bekerja? Anda adalah Wonder Woman.
Aduh, barusan kita nonton sama-sama wawancara dengan para pria. Lucu-lucu sih jawaban mereka tentang persepsi Wonder Woman di mata mereka. Dan kelihatannya menurut para bapak tersebut, banyak juga lah wanita yang masuk kriteria sebagai Wonder Woman ya. Tapi salah satu kriteria yang lucu sih katanya ada yang bilang Wonder Woman bisa bicara dengan hewan. Hah, ternyata ya ada ya. Aduh, nggak tahu deh pakai bahasa apa ya. Tapi dalam wawancara tadi, ada beberapa pria dewasa seperti Pendeta Budianto dan Pak Rizal Badudu yang jawabannya mantap banget, sangat alkitabiah. Dan juga para Wonder Woman di sini banyak yang pede abis. Buktinya, dari survei yang diadakan panitia acara ini, ternyata ada banyak Wonder Woman hadir di sini. Rata-rata wanita di sini menilai diri antara 6 sampai 8. Itu kebanyakan ya, dari skala 10 loh. Dan bahkan ada 14 orang menilai diri 10 dari 10. Wah, hebat kan? Oh, oke. Welcome aboard to all Wonder Women. Saya juga Wonder Woman. Nah, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, saya salah satu Wonder Woman dari Amerika. Tapi saya udah belajar bahasa Indonesia kok, udah diajarin tadi sama Ibu Tanti sama Ibu Lili. Nah, mungkin ibu-ibu bertanya, apa sih maksud orang-orang menyebut kita itu Wonder Woman? Tadi udah dijawab sih sebagian oleh bapak-bapak ya. Wonder itu artinya wonderful, hebat, luar biasa, keren, fantastis, dikagumi, disukai banyak orang. Pokoknya hebat. Jadi, Wonder Woman artinya wanita yang hebat, kuat, luar biasa, cantik, fantastis, dikagumi, disukai banyak orang. Oh, itu ternyata. Ibu, saking dikaguminya nih, saking orang-orang kagum sama saya, sampai ada yang bikin komik dan film tentang saya loh. Penasaran nggak sih ibu-ibu? Kenapa ya mereka bikin komik dan film tentang saya, Wonder Woman? Coba kita analisa ya. Nah, ini komiknya. Komik tentang saya. Mirip nggak ibu-ibu? Itu komik tentang saya. Nah, salah satu kehebatan saya itu saya pinter berantem. Saya punya gelang nih 2 ini ya, yang bisa mengeluarkan sinar semacam laser gitu. Supaya orang-orang yang kena laser bisa jatuh. Emang saya kuat banget sih. Kalau berantem, rata-rata saya menang. Terus saya tuh bisa loncat, seperti terbang gitu. Bisa lari kencang sekali. Pokoknya kalau berantem sama saya, pasti nyesel deh. Karena kalah pasti. Saya tuh rata-rata menang kalau berantem. Maybe. Ini sebabnya saya disebut Wonder Woman. Karena saya kuat, perkasa. Karena saya selalu menang kalau berantem. Bisa jadi ya. Ibu-ibu supaya nggak salah sangka nih, saya ini bukannya bully yang hobi berantem ya ibu-ibu ya. Saya berantemnya selalu dengan orang jahat untuk membela yang lemah. Jadi nggak sembarangan berantem loh. Karena saya bukan bully yang demen pukulin orang, bukan. Saya malah berantem lawan bully, lawan orang jahat. Karena saya tuh suka kasihan melihat orang-orang yang lemah, ditindas-tindas sama orang jahat. Nah, kalau saya tahu ada orang jahat penindas bully seperti itu, pasti saya ajak berantem. Biasanya sih orang-orang jahat itu kalah sama saya. Gelang saya ini hebat banget, mengeluarkan sinar laser, orang jahat langsung jatuh pingsan kalau kena. Oh ya, mungkin juga karena saya selalu membela yang lemah, mengalahkan bad guys, orang jahat, jadi orang-orang pikir saya tuh semacam hero atau heroine gitu kali ya. So maybe ini salah satu alasan kenapa saya disebut Wonder Woman, wanita kuat yang selalu membela yang lemah. Setuju nggak ibu-ibu? Senang sih bisa menolong orang yang lebih lemah, karena saya makin dipuja-puja sebagai Wonder Woman. Wonder Woman? Bu, Wonder Woman emang nggak pernah kalah? Nggak pernah kalah? Ini Bu Lydia. Yang bisa ngalahin Wonder Woman? Wonder Woman Amerika nih, ada yang bisa ngalahin nggak? Aduh, kalah. Gini loh ibu-ibu. Selain kuat, seperti tadi, saya cerita ya, gelang saya bisa ini segala macam. Saya itu punya keahlian khusus, bukan sombong ya. Saya tuh bisa loncat tinggi banget. Tuh, itu saya tuh lagi loncat.
seperti terbang gitu. Kan kalau lagi kejar-kejar bad guys gitu kan mesti cepet. Jadi saya suka terbang-terbang kayak gitu. Bukan lagi pamer ya, tapi emang keahlian terbang ini saya hanya pakai kalau lagi kejar-kejar bad guys lah, bukannya buat sok-sokan. Tapi memang asik sih kalau bisa terbang. Maybe ini juga alasan kenapa mereka bikin komik, kartun, film Wonder Woman. Saya punya keahlian yang jarang dimiliki oleh wanita-wanita kebanyakan. Ayo, ibu-ibu Wonder Woman di sini bisa loncat-loncat kayak terbang gitu nggak? Kayak saya. Makanya mungkin ini sebabnya mereka sebut saya Wonder Woman. Kalau kalah, jarang Bu Lili, jarang kalah. Satu lagi ya. Satu lagi nih. Saya itu punya hubungan spesial dengan Superman. Tahu kan Superman kan? Superman? Info aja nih. Superman tuh ya, jatuh cinta setengah mati sama saya loh. Bayangkan seorang Superman bisa jatuh cinta sama saya. Wonderful, right? Nah, ini bikin orang-orang tambah kagum dan agak iri kali ya sama saya. Wonder banget gitu loh. Superman aja kelepek-kelepek di depan saya. Aduh, dia kelepek-kelepek deh. Ya, Lili lagi nih. Kalau gitu Wonder Woman sebenarnya nggak hebat-hebat banget dong. Kalau kehebatannya ditentukan oleh siapa suaminya atau siapa partnernya. Nggak hebat banget dong. Pertanyaannya Bu Lili nih ya, aduh, pertanyaannya tuh kayaknya jelek gitu loh. Tapi jadi mikir sih. Ternyata kehebatan saya Wonder Woman masa ditentukan oleh siapa partner saya? Lo kok jadi partner saya yang menentukan siapa saya? Enggak impresif amat dong. Nggak usah saya punya prestasi kalau gitu. Tinggal cari partner atau suami yang hebat aja. Saya bisa hebat. Bu Lili ini bikin kita mikir. Berarti saya, Wonder Woman, nggak terlalu wonder kalau ditentukan oleh siapa partner saya. Ya nggak sih, ibu-ibu? Saya jadi mikir tentang pertanyaan Bu Lili tadi. Kok bagaimana saya bisa dianggap hebat kalau punya hubungan khusus dengan Superman? Dan saya juga bangga sih punya hubungan khusus dengan Superman. Something wrong ya. Bagaimana semua orang menganggap saya wonder, tapi yang wonder itu ternyata pasangan saya. Berarti kehebatan saya ditentukan oleh faktor luar dong. Ya nggak sih? Saya jadi pengen curhat, curcol. Saya mau ngaku nih. Sebenarnya saya punya masalah. Nggak apa-apa deh ya, saya Wonder Woman dari Amerika sharing kepada sesama Wonder Woman di sini di Indonesia. Kan sesama Wonder Woman harus saling membantu, ya nggak? Ini sharing masalah saya, Wonder Woman. Wonder Woman punya masalah? Masa sih? Kan menang terus. Capek ya? Jadi Wonder Woman capek. Bu Lili, aduh, kayaknya Bu Lili itu sentimen banget sama saya soalnya pertanyaannya itu sangat-sangat memojokkan gitu loh. Aduh, ya punya masalah. Pas orang mau sharing ditanya-tanya. Wonder Woman juga manusia tahu. Capek juga jadi Wonder Woman yang mesti memenuhi ekspektasi orang-orang. Sementara saya juga punya masalah, saya juga manusia. Aduh. Masalahnya ya, oke, saya sharing deh. Ini ceritanya saya tuh ya, kalau situasi dan kondisi lagi menyenangkan. Misalnya saya diajak terbang sama siapa tuh? Superman. Saya dikasih kado, saya menang berantem sama orang jahat, terus banyak yang puji-puji saya, wow Wonder Woman hebat. Nah, saya happy deh. Ya normal lah ya, karena rasanya semua Wonder Woman di sini juga happy kalau situasi sekitar kita menyenangkan. Dapat kampau gede, suami kasih hadiah, terus dipuji-puji orang karena wonderful, pasti happy ya. Nah, ini normal. Tapi kan keadaan situasi itu nggak selamanya menyenangkan. Nggak selamanya semua di sekitar kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik-baik aja, happy-happy aja. Enggak, keadaan menyenangkan itu tidak abadi, Bu-ibu. Karena kita masih hidup di dunia. Anak kecil juga tahu, kadang-kadang situasi juga menyebalkan, bikin bete, bikin frustrasi.
Nah, kalau situasi seperti ini menyedihkan, misalnya bad guys yang menghancurkan kota, terus saya kalah berantem sama orang jahat, atau lihat keadaan rumah saya hancur, apalagi menghadapi kematian orang-orang dekat. Udah deh, saya jadi sedih berkepanjangan. Zaman COVID gini, kan banyak orang yang tiba-tiba meninggal ya. Dan kalau soal COVID, saya, Wonder Woman, nggak bisa lawan. Saya nggak bisa ajak berantem virus corona yang kecil itu. Kelihatan aja enggak gimana berantemnya. Buat saya sendiri aja, saya nggak bisa mencegah virus coronanya ganggu-ganggu saya. Boro-boro saya bisa menolong orang supaya nggak kena virus. Paling-paling ya saya cegah semaksimal mungkin deh, supaya virus coronanya nggak ganggu saya, ya saya pakai masker. Oh, sekarang lagi nggak pakai. Cuci tangan sering-sering, jaga fisik, jaga jarak fisik maksudnya dengan orang-orang. Feeling helpless lah, merasa tidak berdaya. Saya, Wonder Woman, ternyata ada saat-saat di mana saya nggak bisa kendaliin keadaan sekitar. Aduh. Nah, kalau lihat keadaan gini, saya tuh jadi suka stres, sedih, sad. Normal ya. Saya bisa lihat para Wonder Woman di sini juga ngangguk-ngangguk tuh. Suka sedih kalau situasi sekitar menyedihkan. Pandemic, terus ada banyak orang kena COVID, penderitaan yang berat, kematian orang-orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, kehilangan kebebasan. Sedih banget deh. Ini artinya ternyata saya tidak bisa menguasai emosi saya. Emosi saya tergantung sekali dengan situasi luar, yang di luar kendali saya. Aduh, bayangkan, saya Wonder Woman kehilangan kendali. Bayangin, Bu-Ibu, kehilangan kendali. Tidak bisa menguasai emosi. Duh, memalukan sekali. Untung para pembuat komiknya belum nyadar bahwa saya ternyata nggak bisa menguasai semua, nggak bisa menguasai situasi di sekitar saya. Tapi ibu-ibu ini belum parah. Yang paling parah tuh ini. Yang ini bikin saya bukan cuma stres tapi frustrasi berat. Dalam situasi sekitar yang menyenangkan, nah ini kan menyenangkan harusnya ya, kadang saya malah nggak bisa happy, malah bete, sedih, marah, sebel. Nah, masa saya Wonder Woman, nggak bisa mengendalikan diri sendiri, padahal situasi lagi menyenangkan. Saya bisa happy dong harusnya, ini enggak. Bikin frustasi kan, parah banget soalnya. Keadaan sekitar menyenangkan, kok saya malah sedih, nggak happy, bete, aneh kan. Udah gitu, Bu-Ibu, saya kan mesti jaim. Saya itu Wonder Woman gitu loh, nggak bisa kelihatan lemah di depan orang dong. Masa Wonder Woman nangis, lemah? Nggak bisa. Nah, tapi memang masalah itu ada, ibu-ibu. Nah, jadi saya terus terang nih ya, kan judulnya curhat. Nah, frustrasinya saya itu, diri saya sendiri nggak bisa saya kendalikan. Sementara lingkungan menuntut saya untuk selalu wonder. Kuat. Padahal keadaan hati saya dipengaruhi oleh family saya. Serba salah deh. Waktu saya belum menikah, orang tua awal sekali suruh saya menikah. Sudah menikah malah stres. Suami yang cerewet. Anak-anak nakal, nggak bisa diatur. Stres juga. Lalu pekerjaan juga sangat mempengaruhi keadaan saya. Ada kerjaan stres karena dikejar target, dikejar deadline sampai nggak bisa tidur. Nggak ada kerjaan, lebih stres lagi. Nggak bisa tidur, khawatir, dan sebagainya, malu sama tetangga, sama temen, nganggur gitu loh. Nah ini omongan orang juga bikin saya pusing. Kadang orang ngomongnya suka seenaknya gitu loh, komen-komen seenaknya tanpa ngerti persoalannya, main menghakimi gitu ya. Mereka suka menghakimi Wonder Woman, iya betul, menghakimi. Nah terus seperti saya sudah tadi sharing, pandemic bikin susah semua orang. Lockdown, nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu banyak orang. Padahal saya tuh orangnya kan senang ketemu banyak orang, pusing deh. Nah, gosip-gosip yang nggak benar juga ternyata bikin saya suka nggak bisa tidur loh ibu-ibu. Saya tuh digosipin macem-macem, mulai dari hubungan spesial saya dengan Superman, terus gosipnya katanya Superman punya pacar lagi selain saya. Siapa tuh? Lois Lane gitu. Beda universe kali ya. Tapi tetap bikin stres ibu-ibu. Nah,
Ibu-ibu, semua situasi-situasi yang saya gambarkan di sini ini, saya nggak bisa kendalikan. Semuanya di luar kendali saya. Di luar kendali, ibu-ibu. Bayangkan frustrasinya saya ya. Saya Wonder Woman yang biasa mengendalikan situasi. Ternyata nggak bisa mengendalikan diri saya sendiri aja nggak bisa. Itu yang bikin saya frustrasi. Nah, terus saya kan punya teman banyak pinter-pinter nih. Saya nanya sama pakar-pakar psikologi, teman-teman saya yang pinter-pinter tuh, gimana caranya mengatasi problem saya ini. Lalu mereka diagnos. Diagnosnya tapi enak aja. Katanya satu, saya terlalu jaim, terlalu sibuk jaga image di depan banyak orang, sehingga saya frustrasi. Karena sebenarnya saya tuh bukannya alpha female, bukannya perempuan yang kuat. Saya tuh nggak wonder-wonder amat, nggak kuat-kuat amat. Buktinya, diri saya sendiri nggak bisa dikendalikan. Apalagi kalau ada masalah hormon, kalau lagi coming month, ibu-ibu datang bulan, tambah kacau. Apalagi ditambah usaha saya yang selalu menciptakan image di depan orang-orang. Gengsi dong, dengan penampilan saya yang pura-pura kuat. Jadinya ya gitulah, frustrasi nggak jelas. Ibu-ibu, aduh sakitnya tuh di sini tahu nggak, didiagnos seperti itu. Walaupun kalau dipikir-pikir emang ada benernya sih. Lalu ada lagi diagnosa yang sama-sama menyakitkan, tanpa perasaan gitu. Bilangnya gini, ya Wonder Woman udah makin tua, makin laule, jadi pasti ada masalah hormon kan. Sebel kan? Udah lagi bete, terus diingetin bahwa kita udah laule, udah tua. Aduh, saya tuh paling sensi loh kalau ada orang bilang saya udah tua, udah laule. Kalau tua kan artinya saya bakal nggak cantik lagi, nggak kuat lagi. Padahal dua hal itu, kecantikan dan kekuatan adalah kehebatan saya. Orang-orang menganggap saya Wonder Woman kan karena saya cantik dan kuat. Coba kalau saya udah keriput, nggak cantik, udah lemah, gelar Wonder Woman bisa rontok. Nanti orang menyebut saya sebagai Laula Woman. Aduh, jadinya saya suka khawatir. Aduh, khawatir akan hari depan gimana ya saya kalau udah tua. Jangan-jangan Superman juga akan cari Wonder Woman lain yang lebih muda, yang lebih cantik untuk dipuji-puji. Orang-orang juga akan mencari, wah ini Wonder Woman-nya udah tua, mendingan kita cari yang lebih muda deh. Kok kelihatannya saya jadi kayak rendah diri sih? Masa Wonder Woman rendah diri? Tambah stres saya mikirinnya. Setelah saya konsultasi dengan teman-teman psikologi yang pintar-pintar itu, terus mereka solusinya macam-macam deh. Ada yang menyarankan saya untuk terapi hormon buat perempuan yang udah laule katanya. Aduh, ya udah saya lakukan. Lalu ada lagi yang menyarankan saya ikut terapi konseling sama mereka. Terus waktu saya desak, emangnya ada jaminan bahwa saya bisa mengatasi masalah emosi kalau bisa ikut konseling berapa bulan gitu sama kamu? Jawabnya gini, waduh, aku nggak berani jamin lah ya kamu bisa mengatasi masalah emosi setelah konseling. Itu kan tergantung dari kamu sendiri. Loh, jadi apa gunanya saya ikut konseling psikologi dong? Ya, supaya unek-unekmu keluar gitu loh, curcol. Katanya sih, menurut teori, kalau kita kesel, terus kita cerita sama orang tentang masalah kita, 50% masalah sudah terselesaikan. 50% loh, ibu-ibu. Nggak tahu tuh ngukurnya gimana, nggak jelas. Yang jelas mah masalah saya tetap aja di situ-situ juga. Udah curcol sama konselor, udah hormon terapi, udah pakai cognitive behavior therapy, terus ada lagi yang ngajarin disuruh self-talk, bicara dengan diri sendiri. Aduh, sayanya udah nggak stabil. Saya yang nggak stabil bicara kepada diri saya yang nggak stabil. Gimana tuh? Terus ada lagi teman psikolog yang ngajarin harus positive thinking. Caranya maksa diri supaya positif terus. Yakin karena saya kuat. Loh, masalahnya kan saya sadar bahwa kekuatan saya itu temporer, tidak kekal. Gimana caranya saya bisa positif? Lalu ada solusi lagi yang kelihatannya menjanjikan, self-centered therapy. Di situ saya diajarin untuk gak peduli sama orang lain. Pokoknya saya harus berpikir self-centered. Apa yang bikin saya happy, itu aja yang saya lakukan. Gak usah peduli sama orang lain, gak usah peduli sama omongan orang. Pokoknya semua nasihat-nasihat itu saya sudah lakukan, sudah konseling, sudah segala macam. Tapi tetap stres. Oke lah. Terapi tadi itu nolong paling 1-2 hari. Paling top 1 minggu lah. Tapi terus balik lagi stres.
Dan kalau saya tanya, kenapa sih saya balik lagi stres? Terus nasihat orang-orang pintar itu sih biasanya bunyinya mirip-mirip. Ya, kamu harus bisa mengendalikan emosi diri. Hello, gimana caranya, Dok? That's the main problem. Saya nggak bisa mengendalikan diri saya. Rasanya saya nggak bisa mengandalkan hanya diri saya deh untuk ini. Benar-benar nggak bisa mengendalikan, nggak bisa mengandalkan diri. Nah, saya jadi mikir, kayaknya saya harus memiliki sesuatu yang stabil, yang bisa jadi sandaran saya. Kalau saya diibaratkan kapal nih ya, saya harus memiliki jangkar yang stabil. Kalau jangkar saya nggak stabil, tetap saya dimainkan di bawah ombak. Lalu kalau saya metaforakan keadaan saya sekarang ini, saya tuh seperti berada di tengah padang yang banyak angin tornadonya, sehingga saya bisa dibawa angin dengan gampang. Di sini saya perlu batu karang yang kokoh, yang bisa melindungi saya agar tidak terbawa angin. Sekuat-kuatnya saya, Wonder Woman, saya ternyata perlu perlindungan, ibu-ibu, agar tidak diombang-ambingkan masalah dunia. Tetapi apakah ada jangkar yang kuat yang bisa menahan saya untuk nggak dibawa ombak? Takutnya kalau sembarangan pilih jangkarnya nggak kuat. Apakah ada batu karang yang kokoh yang pasti tidak runtuh ditiup angin tornado? Akhirnya saya harus mengakui, saya Wonder Woman dari Amerika udah mentok tok nggak tahu harus gimana lagi. Aduh, ada yang bisa tolong saya? Please, 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 anybody help me, please, please, please. Wonder Woman Amerika udah mentok. Ya, ternyata dia nggak wonder amat ya. Wah, sama seperti kita ibu-ibu. Waktu baca skor penilaian diri, kita memberi nilai berapa? Apakah kita 5, 7, 9? Ya, saya happy banget terus terang. Karena kewonderan itu sepertinya menceritakan kepuasan diri. Saya happy, puas dengan keadaan saya sekarang, dengan peran saya sekarang. Ya. Tapi kita bisa jatuh seperti Wonder Woman Amerika tadi. Bisa gagal. Dan banyak sekali faktor di dalam diri dan di luar kita yang bisa menjatuhkan kita juga. Oke, kita belum puas ya sama Wonder Woman Amerika tadi. Kita dengar dari satu tokoh lagi. Mungkin jawabannya lebih mantap ya, ibu-ibu ya. Yuk kita cari satu orang lagi yang akan menolong kita menemukan Wonder Woman sejati. Yuk. Halo, selamat sore semuanya. Halo. Halo. Kalau Wonder Woman aja, mending kita jadi malaikat aja ya. Jadi malaikat kan lebih baik ya. Betul nggak? Wonder Woman aja mentok-tok. Kita jadi malaikat yuk. Bukan hanya terbang di dunia, tapi sampai ke surga. Ayo, angkat tangan yang mau jadi malaikat. Kita jadi malaikat aja. Nggak bakalan dikalahkan oleh siapapun. Oke, Wonder Woman kalah. Malaikat sampai ke surga. Bener? Masa sih ya? Kayaknya enggak deh. Wonder Woman itu belum tentu juga dia jadi malaikat yang baik. Atau hebat. Betul nggak? Nih, lebih baik jadi malaikat ya. Lebih baik jadi malaikat di bumi sampai di surga. Betul, teman-teman. Wah, tadi Ibu Lili angkat tangan pengen jadi malaikat juga katanya. Ternyata malaikat yang satu ini ngomongnya nggak bagus. Bisa begini ngomongnya. Malaikat kok kurang gizi? Begitu sih. Jelek lagi, payah. Lah, malaikat aja nggak bisa jadi wonder, gimana nih?
Malaikat kok menghina sesama malaikat? Ya, siapa sih namanya malaikat yang suka menghina orang ini? Namanya adalah Lucifer. Sekalipun fair, dia ada Lucy yang tidak fair. Mendingan Lucy yang lain, fair hidupnya. Udah, saya nggak mau jadi malaikat, mendingan saya jadi orang biasa-biasa aja. Ya, karena malaikat ini toh juga sombong. Sorry ya, saya nggak mau jadi malaikat. Jadi Ibu Frida aja lah. Ya. Baik, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua melihat bagaimana Wonder Woman yang tadi luar biasa. Sejenak terpesona. Tetapi mari kita lihat Wonder Woman. Ini baru Wonder Woman. Dan untuk apa sih kita menjadi Wonder Woman? Kenapa masih ingin menjadi Wonder Woman? Karena Wonder Woman adalah penakluk kehidupan ini. Karena Wonder Woman adalah seseorang yang tidak pernah terkalahkan. Tapi kenyataannya dia lelah dan mentok. Jangankan dunia dan lawannya, anaknya aja dia kalah kok. Kalau anaknya udah mulai ngamuk, dia bingung bagaimana membujuk. Iya. Nah, pada sore hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat bahwa Wonder Woman yang diciptakan oleh manusia dalam angan-angan, dalam pemikiran manusia, pasti dikalahkan. Wow. Apa yang perlu ditaklukkan seorang Wonder Woman? Pria atau suaminya? Gitu, ibu-ibu? Atau wanita lain? Atau bosnya? Biar takluk semua. Atau anaknya? Atau saingannya? Boleh deh, Ibu Lili jawab. Siapa yang perlu ditaklukkan oleh seorang Wonder? Boleh Bu Lili jawab. Nggak apa-apa. Jawabnya dari sini atau di luar? Harus dari sini? Ya, Ibu Lili jawab aja suka-suka Bu Lili. Oh. Kan namanya juga. Oh. Kayaknya saya menaklukkan diri sendiri aja belum sanggup nih. Menaklukkan diri sendiri gitu, Bu. Apa yang perlu ditaklukkan oleh seorang wanita supaya menjadi wonder adalah dosa dalam dirinya sendiri. Dia perlu menaklukkan, bukan yang di luar sana. Ya, padahal yang di dalam berkecamuk. Makanya Wonder Woman itu mentok, sibuk ngurusin yang di luar, yang di dalam dirinya sendiri dia nggak urus. Ya. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 mengatakan, Aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini sertifikat janji Allah. Jadi para wanita, para ibu-ibu, semua kita orang percaya. Tidak usah pusing menjadi Wonder Woman. Kita sudah pegang sertifikat janji Allah bahwa keturunan perempuan itu mengalahkan dan meremukkan kepala si ular tua atau si iblis. Ini sudah sertifikat janji Allah. Punya dong sertifikat itu. Ya, harus punya sertifikat ini. Jadi nggak usah pusing mengalahkan siapa-siapa, wonder bagaimana. Sudah cukup kalahkan diri sendiri, taklukkan diri sendiri. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih sertifikat. Ya. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana seorang wanita ini. Wanita ini benar-benar ada. Dia itu kekosongan hatinya luar biasa. Karena sebagai istri, sebagai perempuan, apa yang paling kita suka dan apa yang paling kita tuntut dari para suami? Apa, ibu-ibu? Tolong, ayo, siapa yang bisa jawab? Ibu Tanti, apa yang paling dibutuhkan oleh seorang perempuan? Seorang istri gitu loh, dari suaminya.
Jangan bilang uangnya ya. Perempuan bisa cari uang. Perhatiannya, Bu. Perhatian. Iya. Oke. Kalau Ibu Ruth, apa yang paling dibutuhkan? Seorang istri. Apa? Yang paling dibutuhkan dicintai oleh suami. Seorang istri. Dicintai oleh suami. Oke, saya mau tanya yang senior nih, Ibu Mirna. Kalau saya seperti Ibu Tanti, Bu, pengertiannya. Oke, pengertiannya. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Wanita ini juga begitu, dia butuh dikasihi. Betul nggak? Oke, Ibu-ibu. Yang dihafal dalam janji pernikahan adalah, hai suami, kasihilah istrimu. Betul nggak? Iya. Kita pergi menghafal tuh. Ya, nah perempuan ini dia mencari kasih dari suami, dari seorang pria, karena ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya. Maka dia cari seorang suami. Wow, keren banget. Tapi ternyata suami ini keren sendiri, tidak pintar mengasihi. Lepas, tinggalin. Cari yang eksekutif. Ternyata suami ini sibuk, tidak pintar mengasihi. Padahal itu perintah Tuhan loh. Kemudian cari seorang atlet. Wow, ternyata atlet ini sibuk meraih kemenangan. Udah berapa nih? Udah 3 ya? Wanita ini mencari lagi seorang pria. Wah, pria ini handsome juga. Ternyata dia hanya memelihara handsome. Dia tidak bisa mengasihi. Semua perempuan di dunia ini mencari kasih. Sudah nih. Yang kelima, ini lebih-lebih lagi, masih muda tampan. Ternyata orang ini sibuk sendiri. Dia tidak bisa mengasihi. Bahkan malah minta dikasihi, dihormati. Kalau begitu pria-pria ini belum pernah belajar mengasihi. Maka dia mencari seorang pria. Pria yang dianggapnya sudah punya pengalaman, yaitu suami orang. Kalau udah pernah jadi suami, dia anggap itu pintar mengasihi. Tapi ternyata enggak juga. Lalu dia jalan-jalan dan dia melihat ada seorang pria yang lagi sendirian. Nampaknya lumayan. Nampaknya pria ini lumayan. Maka dia panggil dong. Ternyata pria ini nggak modal. Nggak modalnya apa? Malah minta minum. Loh, bukannya traktir. Malah minta. Ibu-ibu dan para wanita. Kisah ini real. Ketika suatu siang ada seorang pria ganteng berusia sekitar 30 tahun lebih. Duduk sendirian. Real di dalam Alkitab. Wanita itu datang, mau menimba air. Tapi dia melihat orang pria ganteng. Jangan bilang dia nggak ganteng. Ganteng sedunia, sejagat sampai surga. Gimana hatinya nggak gugap ke wah ini yang ke-7 nih, boleh nih ya. Boleh minta bantu angkat air nanti gitu ya. Datanglah seorang perempuan Samaria dan minta air. Oh, ternyata perempuan itu seperempuan Samaria toh, ya. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Berilah aku minum." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Rekan-rekan, para wanita, ibu-ibu, para istri, Tuhan Yesus bukan butuh air dari perempuan ini.
justru perempuan ini yang butuh air dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus katakan, berikan aku minum, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang dirinya, tentang diri perempuan itu. Supaya apa? Supaya perempuan bukan para suami yang mengasihi. Karena apa? Pada waktu mereka berbicara, Tuhan Yesus suruh panggil suaminya. Ternyata perempuan ini sangat perlu dikasihi. Sangat butuh dikasihi. Ada satu tempat di dalam hidupnya yang perlu diisi oleh kasih. Kalau saya mau katakan, tempat itu bagaikan sebuah lubang. Tidak bisa diisi dengan yang lain kecuali kasih. Maka itu dia sempat memiliki suami 5 orang. Dalam hidupnya. Yang terakhir, yang bingung-bingung ini bukan suaminya. Ibu-ibu dan para wanita yang dikasihi, saya menemukan dalam hidup ini seorang wanita yang hebat, seorang wanita yang mengagumkan, adalah seorang wanita yang hatinya dipenuhi oleh Kristus. Saya ingin memberitahukan sesuatu buat kita semua sore hari ini. Perintah, hai suami, kasihilah istrimu, itu perintah buat suami. Tidak usah kita hafal, tidak usah kita cari, kita tidak usah harapkan. Sebab perintah itu adalah untuk suami atau untuk pria. Tidak ada urusan dengan kita. Pria atau suamilah yang berurusan dengan Tuhan. Sebab perintah, hai suami kasih istrimu, itu urusan dia dengan suaminya. Dengan Tuhannya. Kita tidak bisa menuntut. Sebab, perhatikan baik-baik. Seorang suami manapun di dunia ini, siapapun di dunia ini, tidak akan pernah, perhatikan, tidak akan pernah memuaskan hati kita yang membutuhkan dikasihi. Tidak ada pria, saya ulang lagi, tidak ada pria di dunia ini yang mampu memuaskan hati seorang wanita untuk dikasihi. No one. Even itu suamimu dan suamiku. Even itu seorang pendeta terbesar sekalipun, dia tidak akan bisa memenuhinya. Alkitab mencatat seorang wanita yang tangguh, yang pintar sejarah, budaya, agama, penyembahan, segala macam. Tetap mencari itu dalam kekosongan. Kenapa? Kenapa kita membicarakan hal ini? Karena kita sibuk di dalam rumah itu, sibuk menuntut suami itu harus mengasihi, suami itu harus mengasihi, suami itu mengasihi. Saya katakan sekali lagi, itu perintah buat suami. Itu bukan urusan kita. Dia mau mengasihi atau tidak itu urusan dia dengan Tuhan. Bagian kita adalah menghormati dia. Tapi bagaimana kita ini butuh dikasih, butuh diperhatiin, butuh disayang. Loh, perempuan Samaria ini sudah punya 5 dan 6 pria loh, dan ternyata tidak ada jawaban apa-apa dalam hidupnya. Masihkah kita akan mencari itu? Memang kita nggak mungkin cari itu di suami-suami orang atau di pria-pria, karena kita sudah tahu di dalam Alkitab, no one in the world, ya, tidak ada satu orang yang bisa memenuhi hati kita yang kosong, empty, tentang kasih ada. Maka itu Tuhan Yesus mendatangi perempuan ini. Hanya dia yang akan memenuhinya, dan dia yang berkata, apa? Kalau kamu minum air dari air yang kuberikan, itu akan memancar keluar. The Wonder Woman adalah seorang wanita yang mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak mencari di tempat yang lain.
Kekuatan seorang wanita adalah kekuatan di mana dia tahu dirinya dikasihi dan mengalami kasih Tuhan. Dia nggak mampu sombong, dia nggak mampu berantem, dia nggak akan cari itu di dalam kebingungannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mendatangi dia. So, teman-teman, di dunia ini wanita menangis itu biasa. Kalau kita harus menangis, menangislah. Mungkin kita terhina, mungkin kita bermasalah. Wanita yang kuat adalah wanita yang mampu menangis. Yang menerima kelemahannya. Yang tahu menghargai kesedihan hatinya. Yang tidak berpura-pura kuat. Even di depan anaknya sekalipun. Dia berani menangis. Dia tidak takut menangis. Itu sebabnya seorang ahli ilmu jiwa katakan, lebih banyak, jangan bilang-bilang. Saya baca aja nih. Kenapa lebih banyak pria yang mengisi rumah sakit jiwa? Karena mereka diajarkan dari kecil, laki-laki tidak boleh menangis. Padahal Tuhan mempersiapkan dan Tuhan yang sudah buat kantong air mata manusia untuk menangis. Seorang wanita, dia tidak takut menangis even di depan sahabatnya. Itu wanita yang kuat. Dan wanita-wanita ini adalah wanita-wanita yang tidak mengingkari kelemahannya, kekurangannya. Di Alkitab mencatat, seorang janda di Sarfat berjuang untuk kebutuhan hidup dan siap mati. Wanita masa kini juga berjuang untuk hidup. Bahkan kita bekerja. Hana, perempuan yang pernah disalah mengerti, bahkan oleh seorang Ilya. Ketika dia bergumul menangis di bait Allah, dia ditegur, dianggap mabuk. Bukankah kita pun pernah salah mengerti? Bukankah kita pernah disalah mengerti? Bukan oleh orang lain, oleh suami, oleh anak-anak. Abigail, perempuan yang disebut perempuan yang bijak. Tahukah Anda bahwa dia punya suami pemabuk? Bebal si Nabal itu. Matinya sirosis. Siapa yang punya suami kayak dia? Ya kan, hatinya mengeras kan, yang namanya sirosis kalau sekarang ini. Siapa yang punya suami kayak begitu? Lalu perempuan pendarahan itu sakit 12 tahun, pendarahan terus, habis hartanya. Lalu ada lagi Maria. Dia berdialog dengan Tuhan seperti perempuan Samaria ini melalui malaikat. Mana mungkin, aku kan belum punya suami. Malaikat bilang bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ibu-ibu, kita perlu berdialog dengan Tuhan, berargu dengan Tuhan. Jangan bilang, oh kalau berdoa tuh harus manis-manis, Tuhan Yesus terima kasih aku menyerah, tapi hatinya mengutuk-ngutuk, marah-marah, mengomel-ngomel. Enggak, kita berdoa seperti Maria, Ibu Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan? Ini tidak mungkin. Itu terlalu berat. Tapi iman kita mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perempuan yang kuat adalah perempuan yang mampu berargu dengan Tuhan sambil menaklukkan dirinya sampai Maria katakan, sesungguhnya aku adalah seorang hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Aduh, ini doanya Maria benar-benar terjadi. Dengan mata kepalanya dia lihat anaknya disiksa naik ke atas kayu salib. Dan dia katakan, jadilah padaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini perempuan-perempuan dalam Alkitab yang dicatat. Mereka juga menangis. Perempuan Syro Fenisia. Anaknya sakit.
Pada waktu dia menghampiri Tuhan Yesus, mohon sembuhkan anaknya. Tuhan Yesus menjawab dia, karena dia bukan perempuan Yahudi. Tuhan Yesus katakan apa? Tidak layak memberi roti sebagai anjing. Roti yang seharusnya untuk seorang anak. Kenapa Tuhan Yesus begitu judes? Kenapa Tuhan Yesus begitu sadis menjawab? Terkadang hidup ini begitu sulit, begitu berat. Jawaban judes dan sadis dari orang-orang di sekitar kita yang kita harap menolong kita. Tapi sebetulnya dari sana Tuhan mau kita bangkit punya iman. Perempuan Sirofenisia ini menjawab, betul Tuhan, roti memang untuk seorang anak, tapi anjing makan remah-remahnya. Wow, wonderful jawabannya. Dia tidak minta banyak. Tuhan kasih saya remah-remah pun nggak apa-apa, asal itu dari Tuhan. Belum lagi Esther yang pernah mempertaruhkan hidupnya. Kalau aku terpaksa mati, biarlah aku mati. Ibu-ibu dan para wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Wanita-wanita yang tercatat di dalam Alkitab ini bukan wanita yang tidak punya pergumulan. Bukan wanita yang tidak punya air mata. Bukan wanita yang tidak mengalami derita, hina, dera dalam hidup mereka. Tapi semua perempuan ini menyelesaikan hidupnya kepada Tuhan. Sama dengan perempuan Samaria itu. Mereka menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Mereka punya kelemahan. Mereka punya penderitaan. Mereka punya air mata. Maka itu seorang Wonder Woman adalah seorang yang mampu menangis di hadapan Tuhan. Ibu, wanita yang dikasihi, firman Tuhan hari ini, tetapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nggak usah jadi wonder-wonder banget ya, yang kayak yang tadi itu ya. Sebab apa? Sebab itu aku lebih suka bermegahkan kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nggak apa-apa, ibu-ibu. Air mata kita, penderitaan kita, penghinaan yang kita tanggung, semua pergumulan kita adalah kelemahan kita. Dan percayalah, jangan berontak bahwa itu datang kepada Tuhan. Kuasa Tuhan ya akan turun menaungi kita. Siapa yang bisa lawan kuasa Tuhan, ibu-ibu? Nggak ada. Ya. Karena itu kata Paulus, aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan oleh karena Kristus ya, bukan oleh karena dosa kita. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari sama-sama katakan, cukup kasih karunia Tuhan bagiku. Di dalam kelemahanku, aku kuat bersama Tuhan. Ya, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua memikirkan bersama. Apakah kita rindu menjadi seorang perempuan yang biasa saja, yang menaklukkan panci, kompor, piring, sendok, kain pel di rumah. Itu jauh lebih baik daripada kita sibuk menaklukkan segala sesuatu yang bukan bagian kita. Mari kita menaklukkan diri di hadapan Tuhan. Bukan saja sekedar baca Alkitab setiap pagi, tapi duduk bersama Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Berdialog dengan Tuhan. Tuhan, uang belanja saya kurang. Tolong saya berhikmat mengaturnya. Bukan kayak itu jauh lebih baik? Tuhan, saya capek. Tapi saya sudah mengerjakan semuanya di rumah, nggak selesai-selesai, nggak habis-habis. Saya capek, Tuhan. Pergi aja tidur, nggak apa-apa. Kalau suamimu komplain, anakmu komplain, kamu bukan malas. Kamu sudah mengerjakan maksimal.
Kalau kamu kecewa, tidak ada yang bisa menolong dan menghibur kecuali Tuhan. Maka itu, ibu-ibu, para wanita, entah engkau sudah menikah atau belum, yang kita butuhkan bukan kasih dari pria. Itu perintah buat mereka untuk mengasihi kita. Yang kita butuhkan adalah kasih Allah. Kalau itu memenuhi hati kita, kita seperti perempuan Samaria. Kita akan keluar menyaksikan itu buat orang lain. Masalahnya banyak di antara kita belum mengalami kasih itu. Kita suka dituduh berdosa, kita suka dituduh ini, itu, dunia suka menghina kita. Tapi kalau kita sudah diisi dengan kasih Kristus, sudah sering berdialog, bukan hanya baca Alkitab, ya sudah saat teduh, selesai. Tidak. Kalau saya mengajarkan wanita-wanita yang bersama saya, bukan hanya cukup saat teduh, baca Alkitab. Tidak. Saya menyisihkan waktu setiap hari menyembah Tuhan. Saya menyanyi, memuji Tuhan. Saya menikmati firman Tuhan. Saya melayani Tuhan lewat doa. Saya bukan sisihkan waktu untuk baca Alkitab. Saya sisihkan waktu untuk berdialog dan menyembah Tuhan. Di sana saya membutuhkannya. Dan Tuhan memenuhi. Ibu-ibu, jangan takut kelemahan kita. Karena dalam kelemahan kita, ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita mengalami kekuatan. So, jadi apa yang harus kita katakan? Masih mau jadi Wonder Woman? Ya, karena Wonder Woman itu adalah orang yang lemah dikuatkan. Di dalam kekosongan hati dan hidupnya, Tuhan yang memenuhi. Seperti para wanita di dalam Alkitab. Mereka menyelesaikan semuanya bersama dengan Tuhan. Saya kira cukup dulu, Bu Lili. Sampai di sini. Wah, lega ya. Chat pendaftaran ya. Nah, kalau ada ibu-ibu yang masih ingin bertanya, boleh ketik di kolom chat Zoom ini ya. Oke, kita akan masuk dalam pertanyaan. Siap-siap nih, coba di spotlight dulu kedua pembicara kita, Ibu Frida dan Ibu Swati. Ya, pertanyaan banyak nih, siap-siap ya Bu. Apakah kriteria menjadi Wonder Woman menurut iman Kristen? Dan ini Ibu minta contoh real. Contohnya Bu, apa? Contoh. Jadi nggak teori-teori ini. Kemudian, apakah Wonder Woman selalu diartikan kuat? Bisa mencari uang, menopang ekonomi keluarga? Atau harus bisa dalam segala hal? Penolong dalam segala aspek? Siap siaga dalam segala hal? Atau boleh nggak Bu? Menjadi Wonder Woman tuh ibu yang hanya bisa mendoakan, menginjili keluarga, dan mengurus keluarga saja. Dan satu lagi nih, itu tadi yang dua, Ibu Frida ya, bisa jawab ya. Jadi kriteria menurut iman Kristen, kemudian apakah harus serba bisa dalam segala aspek dan siap siaga? Wah, nggak tahu saya Bu, 247 kali ini siap siaganya ya. Dan untuk Ciswati, apakah wanita yang belum punya anak bisa disebut Wonder Woman juga? Oke, silakan Ibu Frida dulu. Oke, kalau sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Allah tidak menuntut kita serba bisa. Dia sudah memperlengkapi kita, ada yang satu, ada yang dua, ada yang 5 kemampuan. Jadi, ibu-ibu, kita perlu menerima itu dari segi apa yang kita bisa. Tetapi saya suka menggunakan seorang wanita yang wonder di dalam iman adalah seorang wanita yang memaksimalkan seluruh potensi diri. Itu kalau kasih 5 pakai 5 dong, ya. Kalau kasih 2 pakai 2, kalau 1 ya 1. Gitu. Jangan membebani diri kita lebih dari apa yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana caranya adalah do the best dari diri kita.
Nggak usah mau seperti si itu, seperti si itu, seperti si itu, nggak usah. Lebih baik menjadi seperti apa kata Tuhan. Itu jauh lebih baik. Apa kata Tuhan? Buka di sini, ya. Apa kata Tuhan? Tenang. Banyak loh ya. Rasanya kita lebih baik pilih satu aja, ya. Sabar, itu aja lah dulu ya. Sabar, sabar. Jadi nggak ngamuk-ngamuk kayak Wonder Woman, gitu ya. Nah, sudah capek sana kemari, wah semua. Apalagi label mengatakan wanita itu multi talents. Terus kita semua dari ujung ke ujung, habis itu kita duduk teler, ngomel. Udah tangannya udah capek, udah badannya capek, berhenti tangannya, berhenti badannya, mulutnya wah. Oh, itu apaan gitu ya. Jadi lebih baik kita tahu siapa kita. Lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Cari di sini. Makanya kita perlu menjadi murid setiap saat supaya kita belajar. Oke? Itu dulu. Oke. Ya, lanjut Ibu Swati, apakah wanita yang belum punya anak bisa disebut Wonder Woman atau bisa jadi Wonder Woman? Sebetulnya gini, yang tadi Ibu Frida bilang label ya, label dari orang-orang terhadap kita itu kadang-kadang bisa bagus, bisa juga menyakitkan, gitu ya. Nah, ini ada banyak orang yang melabelkan wanita. Oh, kalau wanita belum menikah itu kayaknya labelnya agak kurang dibandingkan dengan yang udah menikah. Lalu kalau udah punya anak, labelnya lebih bagus lagi. Gitu ya, itu dibuktikan dengan kalau waktu saya belum menikah kan disuruh menikah, terus habis menikah itu pertanyaannya lain, kapan punya momongan? Jadi itu label-label yang diberikan oleh orang-orang kepada kita. Nah, tadi seperti Ibu Frida juga bilang, dan seperti yang tadi saya sudah peragakan, capek kalau kita mengikuti label dari orang-orang. Nah, sekarang kita lihat firman Tuhan. Ibu Frida selalu mengingatkan kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kuncinya adalah tujuan hidup kita adalah menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita harus menerima kenyataan semua yang Tuhan desain untuk kita. Muda, kuat, tua, lemah, punya anak, nggak punya anak, menikah, nggak menikah, nggak masalah. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita dengan dua tujuan, yaitu memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan, maka kita nggak perlu lagi pusing dengan label dari orang. Kita mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita, mengerjakan talenta kita dengan sukacita. Kita semua dikasih talenta ya, dan harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjain, Tuhan marah loh. Lalu tidak perlu khawatir dengan ekspektasi orang, omongan orang. Yang penting bagaimana kita memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Oke, lanjut nih Ibu Swati. Oh, saya. Ya, lanjut. Karena ini nyambung nih. Apakah dampak menjadi wanita yang sudah maksimal, seperti Ibu Frida tadi katakan, maksimal melakukan perannya, tapi untuk orang lain. Jadi dampak secara fisik maupun psikis, karena ada kalanya dia sudah menjadi maksimal untuk orang lain, sehingga diberi label Wonder Woman, tapi akhirnya dia tuh kayaknya tidak punya waktu untuk care ke diri sendiri, untuk build diri sendiri. Misalnya dalam satu komunitas perempuan Kristen. Jadi gimana? Apa harus memilih ya antara keluarga dan teman? Nah, ini mungkin yang bertanya ini ya nggak tahu ya, atau kalau urus keluarga, jangan banyak-banyak bersosialisasi membangun diri gitu loh. Nah, itu harus gimana, Bu? Ya, tetap perlu membangun diri? Pertanyaannya tadi yang pertama dampak. Kalau dampak kan udah kelihatan ya. Tadi saya peragakan ya, dampaknya adalah burn out, adalah capek gitu ya. Jadi Wonder Woman terus tuh capek gitu, dan terus memenuhi ekspektasi orang juga capek gitu ya. Nah, sekarang apa yang dilakukan untuk bisa mengurus diri sendiri, itu yang tadi Ibu Frida bilang. Kita harus menyadari bahwa siapa kita di hadapan Tuhan, dan juga tadi saya senang sekali Ibu Frida bilang sertifikat. Kita punya sertifikat. Kalau sertifikat itu tidak kita gunakan, sertifikat sebagai anak Tuhan gitu ya. Kalau sertifikat itu tidak kita gunakan, aduh sayang banget gitu. Jadi
satu-satunya jalan untuk bisa kita memenuhi diri kita sendiri dengan kepuasan adalah kita membiarkan diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan juga kita exercising our rights, our talents sebagai anak-anak Tuhan. Gitu. Oke, jadi boleh dong Bu ya membangun diri sendiri, memperlengkapi sendiri-sendiri, harus ya? Harus Oke, lah. harus. Dan Harus, sekarang, ya gimana Bu? Enggak, karena Tuhan kan kasih kita talenta macam-macam ya, dan talenta itu untuk dikerjain, bukan untuk dikubur. Harus dikerjakan agar hasilnya berlipat, harus kerja. Malah kalau kita nggak kerjain talenta, Tuhan marah loh. Jadi harus membangun diri sendiri, belajar, harus apa, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Nah, ini ya dari pertanyaan yang dikirim ini, di screening dan kemudian dirangkum. Jadi ini kayaknya banyak yang mengalami ini. Nih, Bu Frida nih. Problemnya ini kayaknya ibu-ibu ngerasa dirinya tuh terkuras habis untuk orang lain. Ya mungkin di sini suami dan anak-anak. Apalagi kalau ditambah harus bantu cari nafkah. Jadi pertanyaannya, bagaimana seorang wanita yang lebih memilih, akhirnya harus memilih, terpaksa mengurus rumah tangganya saja dan mengorbankan karirnya? Apakah tetap bisa dia memandang dirinya tuh wanita yang wonderful gitu loh. Kemudian bagaimana caranya? Oke, saya melakukan ini, tapi saya tidak punya perasaan, saya tuh selalu dimanfaatkan oleh orang sekitar saya. Sampai habis energi, capek. Nah, itu Ibu Frida. Wow. Pertanyaan bagus banget ya, kayaknya semua kita deh begitu. Ya, Bu Swati ya? Ya. Iya. Saya juga pernah merasakan seperti itu. Dan mami saya juga pernah merasakan seperti itu. Intinya mami saya waktu masih hidup, waktu saya masih kecil-kecil, dia katakan, kalau mami punya tangan ini, jarinya bisa 50 lebih baik. Jadinya 50 lebih baik supaya bisa mengerjakan banyak hal dan tidak hanya 10 ini yang capek, tapi ada 40 yang lain. Terus saya bilang, Mami kita berdoa, ayo minta jarinya 50. Ya anak kecil digituin ya, pasti mintanya sama Tuhan toh. Terus Mami bilang, jangan, ntar kamu kabur kalau Mami punya jari 50. Nah kenapa? Kita sering melakukan segala sesuatu sebagai kewajiban. Kewajiban. Menyelesaikan kewajiban. Kedua, kita sering menuntut orang di rumah juga melakukan hal yang sama. Saya udah bilang tadi, seorang wanita hanya akan dipenuhi oleh kasih Kristus. Ketika hati kita dipenuhi kasih Kristus, pekerjaan bablas, nggak ada yang bikin kita capek. Kenapa? Yang capek duluan tuh bukan fisik, yang capek duluan tuh hati dan pikiran kita. Ya, kalau capek fisik mah kita tidur tenang, kita nggak akan ngomel. Tapi kalau kita capek hati dan capek pikiran, itu kita ngomel, minta ampun, pinter dan kreatif ngomelnya. Ya, jadi ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya pun juga bertobat, ya, baik terhadap pekerjaan di rumah maupun terhadap pelayanan saya. Ya, saya udah tinggalkan itu khotbah karena jadwal, pelayanan karena tugas. No, saya udah tinggalkan itu lama dalam hidup saya. Dan ketika saya meninggalkan semua, khotbah karena tugas, pelayanan karena jadwal, ini dan itu, karena saya seorang hamba Tuhan, karena saya istri pendeta, saya harus begini dan harus begitu. Saya udah tinggalkan itu semua. Saya lakukan gitu. Semua bagian saya dengan satu hal saja. Because I want to respond God's love me. Saya mau Tuhan tahu saya sayang dia. That's why tangan saya ini kalau dibandingkan tangan ibu-ibu semua paling jelek. Ngosek kamar mandi, ngosek pantat panci, bersihkan ini, ngepel, cuci baju. Semua setrika segala macam sampai hari ini masih bodoh setrika celananya Pak Unandi. Karena apa? Kalau garisnya tuh suka miring. Jadi satu celana Pak Unandi itu saya setrikanya 30 menit ya. Terus waktu saya cerita sama teman saya, aduh saya paling pusing kalau disuruh setrika celana Pak Unandi. Dia bilang, Pak, jangan pinter khotbah aja, pinter setrika juga katanya. Ya ampun, orang lagi ngeluh digituin. Kesian deh gua.
Ya udah, tadi saya bilang sama Pak Nandi, celananya saya tumpuk dulu ya, sampai 5 gitu, biar 2,5 jam, 5. Jadi kalau celana banyak-banyak, saingan dengan rok saya dan celana saya, karena istrinya enggak. So, ibu-ibu, bila kita melakukannya dengan hati yang tidak dibebani apapun, you never tired. Because kita tired, kita capek itu dimulai dari hati dan yang tidak punya waktu untuk dirinya sendiri itu salah sendiri, salah kepastian. Salah sendiri. Masa 24 jam bisa ngurus diri sendiri. Harus ya. Nah, Ibu Rika tahu, teman-teman di Kelapa Gading tahu. Harus make up. What is make up? Bukan make up ini. Bukan. Make up. Make yourself to up. Itu maksud saya. Kita harus bisa mengurus diri kita juga. Kalau kita mengurus segala-galanya beres, tapi diri kita tidak bisa urus, itu namanya munafik. Kenapa? Bisanya ngurus yang itu, diri sendiri nggak bisa diurus, orang bilang gitu kan. Nah, jadi itu sebabnya, ibu-ibu, kalau Anda sudah sangat lelah dan capek, itu karena Anda melakukan itu buat orang lain sebagai kewajiban, atau mungkin sebagai supaya dihargai. Kan deh, berapa sih harga kita? Nggak dihargai lah. Ya, nggak ada harganya. Hanya Tuhan yang menghargai. Nah, ibu-ibu mulai hari ini, do the best with love, with heart. When you're tired, go into sleep. Yes. Oke. Dari saya, tambahan dikit. Ya, kadang-kadang ibu-ibu tuh bilang me time itu definisi me time-nya ibu-ibu itu kadang-kadang aneh-aneh. Me time-nya si A itu adalah saya pengen nonton drama Korea. Itu me time. Lalu me time-nya si B, saya kepengen shopping dengan banyak sekali. Itu me time gitu ya. Nah, sebetulnya me time yang sangat-sangat berguna untuk memelihara diri kita adalah me time dengan Tuhan. Saat teduh dengan Tuhan. Sendiri bersama Tuhan. Itu adalah me time yang bisa memelihara diri. Me time yang misalnya nonton drama Korea, saya nggak pernah sih, tapi katanya seru banget, itu me time-nya cuma 1 jam terus selesai. Sesudah itu yang seperti tadi Bu Frida bilang, mengerjakan segala sesuatu seperti kewajiban, gitu ya. Kalau me time-nya itu dilakukan dengan benar, yaitu saat teduh bersama Tuhan, sendiri bersama Tuhan, itu betul-betul me time, me and God. Itu akan melakukan semuanya bukan kewajiban, tetapi pelayanan kepada Tuhan yang dilakukan dengan sukacita. Mungkin itu bedanya kali ya. Jadi mengurus diri me time itu harus definisinya benar gitu. Oke, mantap nih. Oke. Ya, itu yang saya maksudkan dengan setiap wanita harus punya waktu untuk menyembah Tuhan. Yes. Setiap hari. Bukan hanya baca Alkitab, menyembah Tuhan setiap hari. Yes. Ya, bagus sekali ya. Me time dengan Tuhan, kemudian tidak mempolakan bahwa ini kewajiban. Tapi dengan satu dasar firman Tuhan seperti dalam Kolose 3 ayat 33, apapun juga yang kau perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu Tuhan udah kasih ajar baik sekali ya Bu Frida, supaya kita tidak ngeluh capek. Oke, ini lanjut pertanyaan berikutnya untuk Ciswati nih. Ciswati nyimak dulu ya. Ternyata dari pemaparan Ciswati di sesi pertama, menjadi Wonder Woman tuh capek. Tetapi dalam hidup kan kita nggak bisa bilang, aduh, nggak mau jadi wanita, nggak bisa. Tapi kita tetap harus memiliki ketangguhan dan tetap terus berusaha dan mencapai prestasi. Nggak boleh males-malesan. Dengan kata lain, ya hidup ini memang harus capek. Nah, pertanyaannya nih, boleh nggak rehat dulu, pause, stop ketika lelah, ketika telah sampai
pada titik jenuh. Stop dulu nih untuk menjadi wonderful-nya ini nih, stop dulu. Boleh nggak? Oke. Boleh apa enggak stop ya, pasti boleh lah, pasti jawabannya boleh. Tapi pertama-tama mungkin kita bedakan antara capek hati atau capek kerja ya. Tadi Bu Frida juga udah singgung ya, capek hati itu beda sama capek kerja. Kalau capek kerja emang kita diciptakan buat kerja kok. Tuhan memberikan kita talenta untuk dikerjakan agar hasilnya berlipat. Jadi kita harus kerja, capek. Malah kalau kita nggak kerjakan talenta, Tuhan marah. Nah, kalau capek hati itu beda. Capek hati itu nanti bisa mengarah ke depresi. Dan depresi itu bisa mengarah ke demensia, kepikunan. Jadi hati-hati ya ibu-ibu ya, jangan capek hati yang mengarah ke depresi. Jadi memang dalam hidup kita harus memiliki resilience, ketangguhan. Harus mengerjakan whatever talenta yang Tuhan kasih ya, apapun. Harus kerja buat kemuliaan Tuhan. Tapi desain Tuhan buat kerjaan anak-anak Tuhan harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan dan dilakukan dengan penuh sukacita, bukan dengan capek hati. Kalau dari tadi pertanyaan yang saya tangkap itu adalah yang ditanya adalah capek itu kayaknya capek hati. Karena kalau capek kerja itu biasanya kita tidur terus besok pagi udah seger gitu ya. Tapi kalau capek hati dipikirin terus tuh, dan ibu-ibu itu biasanya pinter sekali merenungkan. Bukan merenungkan firman Tuhan, tapi merenungkan capek hati, merenungkan kejengkelan dengan suami, kejengkelan dengan anak, direnungkan terus sampai akhirnya menjadi besar sekali masalahnya karena merenungkan itu. Sebenarnya stop merenungkan tentang kejelekan orang, stop merenungkan tentang capek hati. Nah, sekarang pertanyaan tadi boleh stop apa enggak gitu ya? Stop apa nih? Saya juga bingung. Nanti kalau stop melayani suami, nanti saya disalahin nih. Gini, jadi sebetulnya yang harus dilakukan adalah membenahi diri sendiri. Yang tadi Bu Frida bilang, me time itu menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Me time. Itu diberesin dulu deh. Supaya capek hatinya nih yang kita obatin, bukan capek kerja, bukan capek fisik ya. Kalau capek fisik saya yakin deh ibu-ibu di sini juga bilang, ya kalau capek fisik mah gampang, tidur aja, besok pagi juga udah seger. Yang capek hati ini, jangan merenungkan capek hati ini. Terus direnungkan, aduh ya memang hidup saya nih ya capek hati nih, soalnya suami saya begini-begini, padahal saya udah melakukan A, B, C, D. No, jangan direnungkan ibu-ibu. Lebih baik kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Nah, waktu kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, semuanya pasti beres. Kita memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Oke, nah ini masih lanjut nih. Seperti Bu Frida bilang tadi, make up. Membuat diri kita itu ada progres untuk lebih baik ya. Dan saya yakin kalau kita lebih baik, yang bahagia duluan tuh kita dong ya. Benar nggak Bu? Kita duluan yang happy. Benar. Benar ya? Oke. Nah, ada banyak cara me time dengan Tuhan. Kemudian zaman now ada yang namanya counselor, psikolog gitu ya. Tadi dikatakan kan Wonder Woman, wanita yang kuat itu kan capek sehingga harus mungkin curhat. Tapi ke yang profesional, misalnya melakukan macam-macam konseling ke psikolog, tapi itu seringnya tidak menolong. Seringnya tuh kok kayaknya sia-sia gitu loh. Jadi, kalau udah kayak gitu, bagaimana mengatasi ketidakstabilan emosi, kemudian kelelahan lagi, rasa jenuh dengan rutinitas yang sama setiap hari. Nah, ini kayaknya problemnya dari awal masih begini-begini nih. Ibu Frida mungkin? Ya, saya pikir ya, karena kita belum menemukan ritme hidup kita yang sebenarnya. Ya. Ritme kita itu selalu adalah rutin dalam arti mengurus fisik kita yang pasti gampang capek. Kita kasih makan fisik kita 3 kali sehari dengan snack 2. Ya kalau retreat begitu ya, pagi sarapan snack jam 10, makan lagi siang, terus snack jam 4. Kita sibuk dengan ini. Ibu-ibu, para wanita yang dikasihi
mengasihi Tuhan Yesus, saya mau beritahukan. The key of a joy of life adalah memberi makan jiwa dan rohanimu sama dengan kamu memberi makan bagi fisikmu. Kalau pagi kamu bisa makan, siang makan, malam makan, takut nggak makan. Kenapa untuk rohani kita tidak buat seperti itu? Kenyangkan dia dong. Gampang padahal nggak pakai biaya. Nggak pakai yang khusus-khusus ya bagi wanita nobel yang di Kelapa Gading. Saya ada follow up, saya bilang apa? Buat satu tempat di mana kamu punya tempat penyembahan kepada Tuhan. Di mana kalau kamu duduk di sana, seluruh keluargamu tahu kamu sedang menyembah Tuhan. Kenapa? Karena saudara kita punya musyola di semua kantor. Punya tempat sembahyang di rumahnya. Kenapa anak-anak Tuhan nggak punya tempat khusus? Maka saya bilang sama teman-teman wanita nobel Kelapa Gading ya, yang Kelapa Gading kan di follow up ya. Jadi saya bilang, ayo kamu punya tempat menyembah Tuhan di rumah itu di mana? Ada yang bilang di atas ranjang, ada yang bilang saya di sini. Nah, kalau saya sih saya menghadap jendela. Ya, dulu di bawah tangga malah. Karena di bawah tangga itu kosong. Jadi saya taruh karpet, saya duduk di sana. Saya taruh bunga. Kalau saya duduk di sana, no one ask me, what are you doing? Di rumah. Mereka tahu, I worship. Saya sedang kasih makan jiwa saya. Ini bukan yang mengada-ngada loh Ibu. Please coba deh, coba ya di rumah. Ada satu meja kecil, taruh bunga, taruh Alkitab, taruh jurnal harian di sana. Mulai dulu 15 menit aja setiap hari. Anda akan menemukan 15 menit terlalu singkat. Makanya jangan kalau mau kerja jam 7:30, time with God itu jam 7:15 ya jelas, nggak kenyang. Coba kalau Anda makan buru-buru juga nggak ada yang enak. Sampai ditanya, enak nggak tadi? Apa ya yang saya makannya? Begitu tuh. Ya, coba tenang-tenang, menikmati makanan, ya, yang istilahnya sekarang mindfulness, ya, makan tenang-tenang, nikmati tenang-tenang, wow. Selesai me time dengan Tuhan, saya jamin, seperti rusa yang rindu sungai, begitu dia menemukan sungai, dia bukan minum, dia tenggelamkan dirinya di dalam hanya kepalanya yang keluar dan minum. Sampai dia puas, dia naik tidak dengan berjalan pelan-pelan, dia naik dengan melesat sebab dia udah dapat kekuatan. Wanita seperti itu. Oke, Ibu, kalau yang tadi tentang psikolog, Ciswati, ke psikolog tuh sia-sia nggak sih? Ada manfaatnya nggak sih? Waduh, saya harus jelasin sih, nanti teman-teman psikolog saya pada marah nih ya, kalau saya bilang sia-sia. Saya percaya Tuhan menciptakan segala sesuatu dan semua yang di dunia ini atas seizin Tuhan, termasuk ilmu psikologi. Tuhan memberkati manusia dengan berbagai ilmu, pastinya termasuk ilmu psikologi ya. Aduh, ini ada teman-teman saya yang psikolog, jangan apa ya. Dalam ilmu psikologi itu Tuhan bukakan banyak hal tentang emosi manusia, tentang bagaimana cara efektif menghadapi manusia, bagaimana metode belajar yang baik, bagaimana mengenali permasalahan psikis. Jadi ilmu psikologi banyak gunanya. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah semua yang dipelajari dalam ilmu psikologi memiliki kebenaran mutlak? Tidak. Kebenaran mutlak hanya ada dalam Alkitab. Semua ilmu psikologi, kedokteran tidak mutlak. Hari ini seperti ini, besok ada hasil research yang baru berubah lagi. Seperti kita sekarang nih ya, vaksin. Dulu waktu vaksin Sinovac baru digunakan, jeda waktu antara vaksin 1 dan vaksin 2 itu 14 hari untuk orang di bawah 60 tahun ya. Ternyata sekarang jeda itu harus 30 hari. Kenapa? Karena ada riset terbaru yang mengatakan bahwa yang efektif itu booster vaksin harus yang 30 hari. Lalu apakah setelah vaksin kita bisa mati? Atau enggak? Bisa lah. Kalau udah waktunya mah ya mati aja ya. Ya maksudnya ilmu kedokteran berguna.
Semua pasti setuju ilmu kedokteran berguna, tapi apakah bisa mencegah kematian? Tidak bisa. Ilmu psikologi juga sama. Tujuannya menolong orang. Lalu ada banyak teori-teori yang diciptakan dan digunakan. Tetapi setiap orang diciptakan Tuhan sangat unik. Saya berbeda dengan ibu-ibu semua, kita semua beda ya. Dan treatment psikologinya juga nggak bisa sama, karena latar belakangnya beda, mindsetnya beda. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ilmu psikologi bisa menjamin semua orang yang menerapkannya menjadi tidak stres, tidak depresi? Nggak bisa. Apakah ilmu psikologi memiliki kebenaran mutlak 100%? Pasti tidak. Satu-satunya absolute truth, satu-satunya kebenaran mutlak yang bisa kita pegang adalah firman Tuhan. Jadi mari kita pegang hanya firman Tuhan yang teguh, yang benar secara mutlak. Mari kita adakan me time dengan Tuhan, seperti tadi sudah dibeberkan oleh Ibu Frida, bagaimana caranya me time dengan Tuhan. Itu saja sih. Oke. Ini lanjut lagi pertanyaan kita nih. Pertanyaan masih lumayan. Seorang ibu mengirim pertanyaan ini waktu pendaftaran. Kemudian waktu di WA Group. Kan semua peserta dikumpulkan di WA Group. Dan siang hari ini mungkin kedua pembicara juga membaca di chat Zoom ini, ibu ini bertanya lagi. Jadi begini. Bagaimana seorang wanita mengatasi permasalahan hidupnya? Ini ada beberapa pertanyaan ini. Tadi mungkin udah dijawab ya, me time with God. Tapi for real-nya apa gitu loh? Lebih nyatanya tuh harus apa gitu loh, Bu. Kemudian yang saya bilang ini pertanyaan yang banyak ditanya berulang. Ibu ini kehilangan anaknya. Anaknya dipanggil Bapa di surga, sehingga membuat dia sekarang tidak bisa melakukan apa-apa, gitu ya. Rasanya hancur sekali. Kemudian yang ketiga, masalah ekonomi keluarga. Haruskah istri itu berperan atau mengambil peran? Silakan Ibu Frida. Masalah anak yang meninggal, kalau menurut saya, iman Kristen kita mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan berdaulat atas hidup. Jadi kesedihan itu ada. Tuhan Yesus juga sedih waktu Lazarus meninggal. Itu nggak boleh disangkal, ya. Tetapi dia juga menasihati kita melalui Rasul Paulus. Tetapi aku tidak mau kamu bersedih seperti orang yang tidak punya pengharapan, ya. Jadi kita punya pengharapan. Ibu, saya menghormati kesedihannya karena saya juga baru kehilangan mama. Saya juga sedih banget, ya, sedih banget, dan saya sharing bahwa thank you, kasih saya waktu untuk berduka. Tetapi kita tidak akan tinggal di dalam duka. Kalau saya tinggal di dalam duka dan mempersalahkan segala sesuatu, saya akan mengkomplain Tuhan. Ya, komplain saya adalah kenapa Tuhan panggil mama saya sementara saya nggak bisa pulang ke negara saya? Kenapa Tuhan nggak tunggu? Saya udah berdoa, saya sudah mengurus segala-galanya, tapi nggak bisa. Dan Tuhan kok nggak bisa tunggu? Akhirnya saya merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Saya percaya Dia berdaulat. Jadi saya bangkit lagi, dan sampai hari ini saya masih sedih. Tapi saya tidak tenggelam dalam kesedihan. Setiap kali saya sedih, saya memuji Tuhan dalam arti saya menundukkan diri dalam kedaulatan Tuhan. Tugas saya adalah melanjutkan hidup ini. Saya 8 bersaudara dan saya menempatkan diri saya sebagai mama bagi mereka, Koko, Cici, dan adik saya karena saya yang seorang hamba Tuhan. Jadi saya mengambil alih tugas mami. Saya mengajak mereka berdoa. Saya mengajak mereka merenungkan firman Tuhan. Itu tugas mami dulu. Nah, kalau saya tidak bangun dari kesedihan saya bisa biarin aja. Tapi Tuhan tidak berkehendak. Kadang-kadang saya suka menggunakan kalimat menemukan Tuhan di dalam kehilangan kita. Kita menemukan Dia di dalam kehilangan. Yang kedua apa tadi? Masalah ekonomi keluarga. Kalau masalah ekonomi keluarga, saya pikir itu real banget.
semua orang. Bahkan dari dalam Alkitab, tadi saya bilang janda di Sarfat pun mengalami hal yang sama. Nah, perlu sekali suami istri, kalau masih ada suami, ya, berbicara tentang hal. Ya, berbicara tentang. Karena kerja di luar full dan kerja di rumah full itu nggak gampang. Itu bisa habis, ya. Jadi kalau kita udah bicara dengan suami, berarti kita kerja di luar sama-sama kalau dia setuju, dan waktu kita pulang, kita kerja di rumah sama-sama. Buat fair. Ya. Kalau kita setuju kerja sama-sama di luar, waktu pulang sama-sama di rumah dengan anak-anak suami. Ini memerlukan sebuah persiapan yang luar biasa demi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, saya pernah menulis singkat. Kebutuhan itu simple, keinginan itu yang ruwet. Apa? Ruwet. Kebutuhan itu sederhana, ya. Keinginan itu yang bikin pusing. Kebutuhan itu real, keinginan itu mimpi. Begitu aja. Jadi perlu bicara, perlu menyelesaikannya bersama-sama. Oke, thank you. Silakan. Oke. Selanjutnya pertanyaan berikutnya ada 2 nih, lucu nih. Mau nanya Bu, sebagai Wonder Woman, gimana ya sikap terhadap mertua? Nah, ini kalau ada webinar wanita, ini mertua pasti ikutan, pasti. Bagaimana sikap terhadap mertua yang pandangannya sangat berbeda dengan kita? Padahal kan kita sesama Wonder Woman juga. Masa Wonder Woman melawan Wonder Woman? Oke. Kemudian bagaimana sih supaya diterima gitu loh. Nah, itu Bu. Tadi dengan suami ya, sekarang dengan mamanya suami nih. Mertua. Bebas nih Bu Frida, boleh, Ciswati boleh. Saya dengan mertua saya, dia yang bermasalah, saya enggak. Betul. Dia pernah ngomong begini sama temennya, gua nggak ikut kalian ya pergi-pergi ya, mantu gua datang. Terus temannya bilang, lu takut sama mantu? Enggak, gua nggak takut sama dia. Justru gua tidak mau kehilangan dia. Jadi kalau dia datang, gua suka bareng dia. Mantu yang baik. Padahal saya setengah mati menyesuaikan diri supaya dia bisa klop dengan saya dan saya klop. Jadi sebenarnya kasus mantu dan mertua it's our problem. Singa bisa dijinakkan, macan bisa dikendalikan. Jangan kendalikan dirimu bersama mertua. Swati. Hai, Ibu Swati, Pak. Oke. Saya nggak bisa ngomong dari pengalaman karena mertua wanita saya sudah dipanggil Tuhan lama sekali ya. Tapi yang saya tahu beliau adalah wanita yang sangat baik gitu ya. Tapi ya karena sudah dipanggil Tuhan lama, jadi saya nggak sempat banyak interaksi dengan beliau. Nah tadi pertanyaannya sama-sama Wonder Woman, ini maksudnya sama-sama kuat ya, sama-sama dominan gitu ya? Yes. Oke. Ya, betul. Dua-dua dominan gitu ya. Nah biasanya Bu, wanita yang dominan itu seneng sama wanita yang maksudnya bukan seneng gimana ya, cocok bergaul dengan wanita yang tidak dominan. Alpha female senengnya sama beta female, bisa jadi sahabat mereka. Alpha female sama alpha female nggak bisa sahabatan. Kenapa? Saingan. Gitu ya. Nah tadi saya senang sekali Bu Frida bilang yang menyesuaikan diri itu Ibu Frida. Sehingga si alpha female, si dominan ini, mertua dominan ini akhirnya jatuh cinta sama menantu yang kelihatannya nggak dominan, kelihatannya saya nggak merasa terancam, kelihatannya bisa cocok, gitu. Jadi sebenarnya ya yang harus menyesuaikan diri, seperti tadi Bu Frida kasih contoh ya, yang harus menyesuaikan diri adalah yang lebih muda lah, gitu.
Oke. Kalau gitu lanjut. Apakah Wonder Woman itu, kan lagi rame nih alpha beta ini, Bu. Wonder Woman alpha, selalu alpha? Oke, alpha female itu adalah perempuan yang berambisi untuk memimpin, punya talenta banyak, motivasi tinggi, percaya diri besar. Nah, seorang alpha female biasanya tidak terintimidasi oleh lingkungan sekitarnya. Seorang alpha itu adalah super dominant, agresif. Jadi kalau kita bilang alpha female itu born leader lah, kita suka dengar istilah born leader ya. Pertanyaannya, apakah ada seorang alpha female yang sejati? Yang tadi saya gambarkan tentang Wonder Woman, dia sebetulnya bukan alpha. Dia itu pura-pura jadi alpha. Karena semua orang pikir dia alpha. Ya, karena seorang alpha female yang sejati tidak terintimidasi oleh lingkungan sekitarnya. Dia terintimidasi. Gitu. Tadi Wonder Woman yang tadi saya peragakan, itu bukan alpha sebenarnya. Pura-pura jadi alpha. Nah, memang banyak alpha females yang kita pikir tadinya, wah dia pasti alpha female nih. Kalau kita kupas-kupas, ternyata orang-orang yang menyedihkan, merasa diri kecil dan sangat bekerja keras untuk jadi alpha untuk menutupi kelemahannya. Jadi sebenarnya yang banyak adalah perempuan yang sejatinya bukan alpha female, tapi sudah kepalang dicap sebagai Wonder Woman atau alpha female oleh lingkungan dan berusaha setengah mati untuk jadi alpha female. Ini parah, gitu ya. Nah, terus tadi pertanyaannya yang bagus mana gitu ya, alpha female atau gimana nih, atau beta atau gamma atau omega? Kalau beta itu perempuan manis, caring, tidak menonjol, feminin, kreatif, artistik, sederhana. Yang saya bilang tadi biasanya alpha female itu biasanya seneng tuh kalau temenan sama yang beta, karena nggak ada saingan. Nah, itu alpha female tadi banyak sekali masalah ya. Sekarang pertanyaannya, beta female punya masalah nggak? Punya juga ibu-ibu. Banyak juga masalah. Jadi, either alpha or beta, kita semua punya masalah dan biasanya dalam proses progressive sanctification-nya kita, penyucian progresif, proses penyucian progresifnya itu beda-beda. Kalau alpha female itu biasanya proses penyucian progresifnya adalah tentang kesombongan, tentang kemarahan, tentang ketidaksabaran menghadapi orang-orang lelet gitu ya. Nah, tapi kalau beta female itu progressive sanctification-nya beda. Ketakutan, kekhawatiran, rendah diri, itu progressive sanctification-nya orang-orang beta. Tapi dua-dua punya masalah, punya kelemahan. Tapi yang terpenting di atas semua itu adalah anugerah Allah tercurah untuk semua pria, wanita, alfa, beta, sigma, gamma, omega, whatever. Jadi semua jenis manusia dengan temperamen berbeda-beda memerlukan anugerah di atas anugerah. Grace upon grace. Untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Untuk bertumbuh dalam proses progressive sanctification. Untuk going to the next level, to the higher level ya, bukan cuma next, tapi higher level sampai nanti tiba saatnya kita dimuliakan oleh Allah. Oke, wis mantap. Senang sekali ini karena ada beberapa yang nanya soal alpha beta ini ya. Terima kasih, semoga ibu-ibu yang nanya jelas ya, mengerti ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sebagai single fighter, bukan single parent? Nah, ini kita ada beberapa wanita yang ikut peserta hari ini yang wanita single ya, tidak menikah. Menapaki hari tuanya. Nah, mungkin Ciswati dulu nih, karena Ciswati ini orang yang profesional yang bergaul dengan usinda-usinda dalam hal demensia. Jadi ini ada yang bertanya, prepare menapaki masa tua, Ciswati, oke. Oke, thank you. Sebenarnya nggak beda dengan orang-orang lain sih. Label single itu kan dikasihnya sama orang ya, bukan sama siapa-siapa, bukan sama Tuhan loh. Kalau di hadapan Tuhan, kita semua single. Kita semua bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri di hadapan Tuhan, single. Nggak ada tuh misalnya, saya suaminya si ini kan majelis, atau misalnya Bu Frida, saya kan suaminya suami saya Pak Unandi, nggak bisa. Kita semua di hadapan Tuhan single. Lalu menghadapi masa tua sama Bu, sama juga. Saya banyak sekali menemukan orang-orang yang punya anak, masa tuanya juga sendiri.
Ya, kita nggak bisa bergantung sama manusia, Bu. Sama anak sekalipun tidak bisa bergantung. Saya banyak mengunjungi panti-panti Werda. Itu kalau saya di panti Werda itu nggak bisa tahan nangis. Ada yang kasih saya satu surat gitu ya, tolong ini kirimin untuk anak saya. Terus dia tanya, kamu kenal nggak sama anak saya? Terus saya bilang, aduh Oma saya nggak kenal. Ini anak saya ini rumahnya di sini. Kamu kasih tahu dia, kunjungi saya. Ini mamahnya loh, ya. Jadi di masa tua, kapanpun kita bergantung dengan Tuhan saja. Dan kita di depan mata Tuhan, kita single. Ya, jadi label-label yang dikasih orang single, married, ibu, segala macam, itu nggak berguna di mata Tuhan. Karena di mata Tuhan kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Nggak peduli siapa suami kita, nggak peduli siapa anak kita, nggak peduli siapa orang tua kita. Gitu ya. Jadi sama aja, Bu, menghadapi masa tua sama harus bergantung dengan Tuhan. Me time dengan Tuhan diperbanyak. Oke, terima kasih Ciswati. Ibu-ibu, sesi tanya jawab tidak terasa ya, sudah melebihi waktu. Tapi semua pertanyaan yang dikirimkan sudah terangkum, diusahakan tadi untuk dijawab semua. Mohon maaf kalau ada yang terlewat di chat, yang akhir-akhir masuk ya. Oke, panggilan kita, setiap kita bisa berbeda-beda. Tetapi yang pasti adalah kita menjadi wanita yang seperti Allah kehendaki. Bagi kita, bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. To be wonderful in God. Ibu-ibu, kita akan terus berproses dan kita berupaya selalu ada progres. Wonder Woman dunia membangun dirinya di atas kekuatan dan kecantikan diri, di atas pujian dari orang lain. Tetapi Wonder Woman yang sejati membangun dirinya di atas dasar yang benar dan abadi, Yesus Kristus. Amin. Ibu Frida, maaf, di-unmute. Kalau mau mendengar saya katakan bahwa the Wonder Woman adalah penaklukan diri seorang perempuan kepada Allah di tengah air mata dan pergumulan, dijamin oleh kasih karunia Allah yang cukup dan kekuatan Tuhan yang menyertainya sekalipun dalam kelemahan, sampai dia menerima mahkota surgawi yang Tuhan beri, bukan yang manusia berikan. Oke, kita cari mahkota yang dari Tuhan, bukan mahkota yang dari manusia. Saya tunggu itu dari Tuhan. Oke. Kita cantik sekali pakai mahkota. Boleh saya bawa kita semua sama-sama pakai tangan? Oke, ikut tangan ya. Ikut saya ya, semua wanita ya. Oke. Saya punya closing statement tetap di depan. Halo, supaya sambil lihat. Hai, co-host tolong ya. Co-host tolong. Iya. Oke, mari kita sama-sama pakai tangan. Penaklukan diri seorang perempuan kepada Allah di tengah air mata. Di tengah air mata dan pergumulan. Oleh kasih karunia Allah yang dijamin oleh kasih karunia Allah yang cukup dan kekuatan yang menyertainya sekalipun dalam sampai dia menerima. Amin. Cari dari. Oke. Oke. Ya. Terima kasih Ibu Frida dan Ibu Swati, luar biasa. Ibu-ibu kita semua diberkati ya melalui kedua pembicara ini. Kita mengingat mereka dalam pelayanan Ibu Frida dan Ibu Swati. Ibu Frida saya perkenalkan di Kelapa Gading saat ini dan Ibu Swati di GII Puri, Jakarta. Kedua hamba ini di Jakarta. Oke, kita akan menutup rangkaian acara webinar kita, tapi Ibu-ibu jangan leave
Zoom ini dulu ya, kita akan foto bersama. Kita akan menutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Indrawati. Ibu-ibu, mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik. Pada hari ini kami boleh diingatkan bahwa Engkau mengasihi kami apa adanya. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh boleh menikmati, boleh mengalami kasih Tuhan ini, dan akhirnya ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah air mata kami boleh mendapatkan kekuatan dari kasih karunia itu sendiri ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami seperti Engkau menerima kami apa adanya, kami pun boleh menerima diri kami sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dan yang Engkau rancangkan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh bersuka cita untuk melaksanakan setiap tugas-tugas yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Dan kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera ketika kami boleh menjalankan semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan, untuk Ibu Frida, untuk Ibu Swati yang sudah memberikan pencerahan pada sore ini kepada kami semua. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Indrawati. Ibu-ibu semua, acara kita selesai. Sebentar kita akan foto bersama ya. Ibu-ibu siapkan yang kameranya bisa di on ya Ibu-ibu. Tapi saya akan bacakan pengumuman dulu. Foto yang akan kita ambil sebentar dan materi dari kedua pembicara hari ini akan di-share di WA group. Jadi ibu-ibu tahan dulu, jangan langsung meninggalkan WA group dulu ya. Nanti setelah bahan materi dan foto di-share, boleh ibu-ibu meninggalkan grup WA. Oke, acara Family Talk Wanita hari ini telah selesai. Terima kasih, thank you so much kepada kedua pembicara kita yang so beautiful ya, tuh Ibu Frida, Ibu Swati sudah tidak Wonder Woman Amerika lagi, sudah kembali ke Indonesia. Terima kasih Ibu Frida dan Ibu Swati, dan terima kasih kepada seluruh panitia, ibu-ibu dari Noble Woman. Kita tentu kangen ya. Camp Wanita Nobel sudah 2 tahun tidak bisa kita selenggarakan. Semoga pandemik segera berakhir, kita bisa camp lagi di Shalom. Terima kasih Ibu Tanti dan kawan-kawan. Terima kasih kepada GI Hokim Tong, seluruh panitia Family Talk dan Noble Woman. Tuhan memberkati, Tuhan pakai kita dalam peran kita masing-masing dimanapun kita berada, dan yakin Tuhan pasti kasih kekuatan. Oke, sekarang kita akan foto bersama. Silakan Ibu